Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini membuat video presentasi untuk laporan project tim dengan judul Sistem Pembelajaran Online. Untuk identitas proyeknya, judulnya aplikasi Sistem Pembelajaran Online. Untuk identitas mahasiswa yang melakukan project tim ini ada NIM 142, 138, 139, 143, dan 147. Untuk agenda atau topik utama dalam presentasi ini ialah 1. Identitas proyek dan mahasiswa seperti yang sudah ditulis di slide sebelumnya. Yang kedua, rencana aplikasi yang akan dibangun. Ketiga, piranti input dan output yang digunakan. Keempat, teknologi yang digunakan. Kelima, poin utama untuk prototipe. Yang keenam, peran pengguna dalam aplikasi. Dan yang terakhir adalah hasil observasi berdasarkan wawancara. Untuk slide rencana aplikasi ini akan dibacakan oleh Mas Eko. Silakan, Mas. Terima kasih Mas Beta. Saya lanjutkan. Rencana aplikasi yang ingin kita bangun itu semacam sebuah sistem belajar online untuk membantu para siswa agar lebih termotivasi karena terdapat fitur pencapaian dan rank, di mana terdapat kelas dan materi. Untuk fiturnya bisa kita lihat sebagai berikut. Nomor 1 ada login dan registrasi. Nomor 2, homepage yang terdiri dari kelas dan materi. Setelah memilih kelas dan materi, user bisa memilih ingin gratis atau berbayar. Kemudian dilengkapi dengan fitur ujian untuk mendapatkan poin dan untuk mengasah daya tangkap user. Ada fitur pencapaian yang dapat ditukar untuk beberapa hadiah. Dan terdapat fitur rank untuk daftar peringkat untuk daerah sekitar dan nasional. Untuk selanjutnya silahkan dilanjutkan oleh Mas Denny. Untuk pada slide ini saya akan menjelaskan piranti input dan output yang akan digunakan user untuk berinteraksi dengan aplikasi kami ini. Di sini ada untuk inputnya, di sini ada dua benda yang digunakan, yakni ada keyboard dan mouse. Keyboard ini yakni sebuah papan ketik yang digunakan oleh user untuk memasukkan data berupa kalimat ataupun angka. Nah, terus ada mouse. Mouse ini digunakan oleh user untuk memasukkan inputan berupa kursor. Kursor ini akan digerakkan oleh user sesuai dengan keinginannya. Lalu ada output. Nah, output ini ada dua benda yang digunakan, yakni ada monitor, lalu ada speaker, headphone, atau headset. Nah, layar monitor ini digunakan untuk menampilkan data berupa grafis atau data visual kepada user agar melihat materi yang berada di dalam aplikasi kami. Lalu ada speaker atau headphone atau headset. Nah, ketiga benda ini memang fungsinya berbeda, tapi konsepnya tetap sama, yaitu mengeluarkan suara, mengeluarkan data berupa suara untuk didengarkan oleh user. Terus lanjut. Nah, pada slide ini saya akan jelaskan teknologi apa aja sih yang akan digunakan untuk untuk membangun aplikasi ini. Di sini ada 3 teknologi yang sementara kami temukan, yaitu yang pertama ada jaringan 4G, lalu ada verifikasi OTP, dan ada sinkronisasi akun. Nah, untuk teknologi pertama ini digunakan untuk membuka aplikasi ini. Aplikasi ini membutuhkan jaringan internet untuk digunakan mengunduh materi di dalam aplikasi. Namun, jika materi ini sudah diunduh sebelumnya, maka
si user tidak perlu menggunakan jaringan internet lagi untuk membuka materi yang sudah diunduh itu. Lalu ada teknologi kedua yaitu verifikasi OTP. Verifikasi ini digunakan dalam membuat akun ataupun login ke device terbaru. Biasanya aplikasi akan mengirimkan sebuah kode untuk mengirimkan kode berupa kode OTP kepada user. Lalu user akan mengirim kembali ke aplikasi untuk diverifikasikan data user tersebut. Lalu ada teknologi sinkronisasi akun. Nah, teknologi ini biasanya digunakan untuk login ke device yang berbeda dengan device tempat user login sebelumnya. Ini agar materi-materi ataupun history dari user sebelumnya tidak akan hilang jika si user berpindah ke device baru, ke device terbarunya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fahrul. Silakan Mas. Ya, terima kasih Denny. Selanjutnya yaitu poin utama untuk prototype. Di sini ada 5 poin utama. Poin pertama itu adalah menu selection, di mana memilih perintah dari daftar yang disediakan. Poin utama yang kedua itu adalah form fill in, pengisian form, mengisi area-area pada form. Poin ketiga yaitu dynamic information, berisi informasi numeris atau teks. Poin keempat itu penggunaan warna. Warna menambah dimensi ekstra pada suatu interface dan membantu user memahami struktur yang kompleks. Poin utama yang terakhir yaitu adalah user support, meliputi semua fasilitas sistem untuk mendukung user. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tia. Di sini ada peran pengguna dalam aplikasi. Nah, di sini itu yang menggunakan aplikasi tersebut itu ada calon murid dan murid. Nah, di sini tuh ada juga yang pelajar yang belum berlangganan dan juga ada juga pelajar yang sudah berlangganan. Nah, yang sudah berlangganan itu mahasiswa tuh bisa melihat dan mempelajari materi tanpa batas dan juga sudah premium akunnya. Sedangkan bagi yang belum berlangganan itu untuk mencari materi, untuk belajar mengenai materi tersebut masih terbatas. Selanjutnya mengenai sesi pertanyaan dijelaskan oleh Beta. Ini adalah sesi pertanyaan dan jawaban dari narasumber ya. Pertanyaan pertama, apakah Anda menggunakan aplikasi pembelajaran online atau sejenisnya? Jawabannya adalah ya, saya sudah pernah menggunakan aplikasi pembelajaran online dari brand Ruang Guru. Lanjut. Kemudian di pertanyaan kedua, menurut Anda apa kelebihan dari aplikasi tersebut? Jawabannya, kelebihan dari Ruang Guru adalah video pembelajaran yang interaktif, membuat para pelajar mudah memahami materi dan ketentuannya, belajar bisa di mana saja dan lebih fleksibel, serta dapat dipelajari berulang-ulang. Kemudian di pertanyaan nomor 3, bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan interface dari aplikasi tersebut? Jawabannya, interface yang terdapat pada Ruang Guru sangat menarik bagi siswa, apalagi penggunaan ton warna biru toska yang nyaman di mata, serta penggunaan ikon yang sesuai porsi layar sehingga terlihat rapi. Kemudian selanjutnya Baik. Eko.
Mas Eko. Oke, terima kasih Mbak Tia. Saya lanjutkan. Menurut Anda, setelah Anda menggunakan aplikasi tersebut, apakah fitur yang Anda inginkan untuk kami gunakan dalam aplikasi kami? Kemudian narasumber menjawab bahwa dia merekomendasikan fitur live komentar pada beberapa pelajaran atau soal agar siswa bisa bertanya pada pengajar tanpa melalui aplikasi pihak ketiga lainnya, dan adanya fitur untuk evaluasi pada akhir materi. Selanjutnya, silahkan Mas Denny. Lalu untuk pertanyaan kelima, kenapa Anda menggunakan fitur tersebut di dalam aplikasi kami? Nah, narasumber ini menjawab, ia menginginkan fitur tersebut karena dengan adanya fitur tersebut dapat membantu murid atau siswa seperti saya dalam memahami materi. Misalnya pada fitur live chat, murid dapat langsung bertanya pada kolom chat materi atau soal tanpa harus ke aplikasi chat pihak ketiga, dan pengajar dapat menjawab pada kolom chat tersebut. Lalu untuk fitur evaluasi akhir, sebagai penentu bahwasannya memang materi per bab yang diberikan dapat dicerna dengan baik dan menjadi evaluasi nilai setelah mempelajari materi tersebut. Lalu Mas Alvaro, silakan. Ya, pertanyaan terakhir yaitu dari skala 1 sampai 10, seberapakah Anda merekomendasikan aplikasi ini ke teman Anda? Jawaban dari narasumber yaitu rekomendasi saya untuk aplikasi ini yaitu 8,5 dari 10. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, ada sedikit informasi yang lupa saya berikan. Narasumber yang kami tanyai ialah pelajar dan sekaligus teman kami. Dan itulah sekian presentasi dari kelompok project ini. Ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, kalau itu cukup sekian dari... ada yang mau tanya? Mas Sahrul mau tanya kah? Oke, kalau begitu cukup sekian presentasi dari project tim kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas. Ya Mas.